Halo ya, gue Dewi dan kembali ngebahas wewangian. Kali ini gue pengen ngebahas wewangian dari vintage atau jadul, atau ya sebenarnya ini unicorn yang baru gue tangkep di 2022, yaitu Dolce and Gabbana by. Di sini gue punya ya sesuai dengan thumbnail, di sini gue punya yang for men and for women. Buat lo yang penasaran apa aja yang pengen gue obrolin tentang unicorn dari DNG ini, dilanjut ya. Oke, seperti yang pernah gue mention di video gue sebelumnya, bahwa ini di part kedua dari parfum yang menjadi inceran para kolektor, mau di luar negeri mau di dalam negeri. Buat mungkin yang zaman-zaman dulu pernah mencium wanginya dari orang tuanya, omnya, atau pernah waktu masa mudanya memakainya sendiri. Waktu di era ini di launch, gue sendiri tidak berkesempatan untuk berkenalan dengan wangi-wangi mereka karena ya pengaruh pada saat kondisi finansial pada saat itu dan sebagainya, dan orang tua gue tidak berjodoh dengan mereka. Karena sekali lagi gue percaya parfum itu jodoh-jodohan, parfum itu sesuatu yang sangat-sangat subjektif sekali. Apa yang menurut gue enak belum tentu menurut lo enak, yang menurut gue it's very rare dan memang sesuatu yang wow belum tentu buat orang lain itu sesuatu yang wow, ternyata meh aja. Nah, gue pengen ngobrolin tentang Dolce and Gabbana by. Gue pertama kali gue sendiri sebenarnya tidak segitu keponya awal ya. Maksudnya gue punya wishlist yang isinya memang parfum yang rare yang susah didapat. Tapi gue nggak ngoyo gitu untuk gue harus punya, gimana caranya gue harus dapat, gue harus gerilya gimana. Gue tetap hunting, gue keliling ke pasar-pasar tradisional, gue cari ke pojok-pojok Jakarta, atau kalau keluar kota gue akan cari. Tapi gue tidak pernah berharap akan menemukan hidden gem, oldie but goodie, sesuatu yang udah pasti ketemu tuh enggak. Bahkan belum tentu bisa dapat toko kosmetik di kota itu, belum tentu bisa dapat toko parfum yang menjual parfum yang legit, yang ori di kota itu. So ya gue cuman sekedar ya hunting santai. Tiba-tiba gue menemukan yang miniaturnya gitu, yang miniaturnya seperti ini, miniaturnya B banget. Dua ini gue temukan di dalam satu toko. Sorry banget gue nggak bisa share toko-toko yang seperti ini, seperti gue pernah juga mention di toko yang gue bahas sebelumnya. Ya walaupun itu akhirnya gue mention, tapi tidak semua orang willing to share sumbernya di mana. Karena disitulah mereka mendapat kesenangan, disitulah kolektor-kolektor itu mendapatkan, wah gue menemukan ini itu gitu. Ya sometimes berkesan sengaja diumpetin, cuman ya coba lo ulikin sendiri dulu aja. Bahkan kayak gue udah kasih tahu pun sometimes ada aja yang minta linknya, minta nomor teleponnya. Come on, usahalah gitu. Gue pertama berkenalan dengan wangi Dolce and Gabbana yang by, yang man and woman itu ya dari miniatur ini. Cuman as you can see gue nggak coba banyak, dan kalau dari miniatur itu beda dengan pada saat kita spray. Pada saat kita spray mungkin kita bisa lebih ngulikin, tapi kalau ini di dab, jadi bener-bener ya wanginya tuh nempel aja gitu di gue. Tapi pada saat gue berkenalan, gue ngerasa enak, tapi bukan sesuatu yang wah cakep ya gitu, wah menarik ya, karena memang wanginya bukan wangi yang vavavoom, bukan wangi yang ekstravagant yang wow gitu, bukan sesuatu wih enak banget, wih cakep banget, tapi sesuatu yang menarik gitu, wah ternyata enak ya gitu, yang lebih santai responnya, enggak yang wow gimana gitu. Ini as you can see gue dapat ya satunya 50.000, jadi gue beli 100.000, ini aja udah happy banget. Dan gue punya temen di Indramayu sana yang sampai mimpi bilang, Mbak gue percaya one day lu bakalan punya yang full botolnya. Gue sampai mimpi kalau lu tuh punya full botolnya. Ini lebih kayak ke storytelling, oke, perjalanan wangi gue untuk menemukan full bottle dari Dolce and Gabbana by gitu. Dan gue bilang, alah, mungkin gue bisa mention namanya Rido, oke. Jadi gue bilang, alah Dok, gue nggak mimpi, gue aja nggak mimpi, kok kenapa jadi lu yang mimpi gitu loh. Tapi ya gue ketawa aja, karena memang gue punya, ya kadang gitu ya, orang yang ngomong tuh mungkin dia sendiri sudah lupa kalau dia pernah ngomong tuh kesannya ngenyek ke orang, bahwa sebagai orang yang sama-sama ngulikin parfum, ya gue pikir sesuatu yang berjodoh sama orang lain belum tentu berjodoh sama gue, begitu juga sebaliknya, dan journey orang tuh berbeda-beda. Jadi gue sih kayak kalau ketemu orang di event terus bilang, tapi aku baru newbie Mbak gitu,
I don't mind, it's a good thing, it's a good news for me bahwa ada newbie-newbie yang juga tertarik tentang wewangian. Dan buat gue bukan berarti lo kalau mengeksplor parfum dupe itu gimana-gimana. Kalau untuk refill, oke, karena gue punya kepentingan sendiri, karena gue berharap bahwa di Indonesia itu lebih sekarang bisa ngulikin dunia perfumery, industri perfumery yang lebih ya kembali pada fitrahnya gitu, bukan hanya sekedar refill. Tapi ya gue juga tidak meng-underestimate orang-orang yang memang masih fanatik dengan refill. Anyway, so balik ke cerita ini, akhirnya gue ketawa-tawa dan years after years gue tidak pernah membayangkan gue bisa menemukan. Bahkan gue nggak tahu caranya gimana nemuinnya, karena memang sangat-sangat sulit. Dan kayak bahkan di luar negeri sana tuh orang willing untuk keluar uang seharga parfum niche yang bener-bener kayak Roja yang di retail, oke? Kayak bisa 6 juta, bisa 7 juta, bisa, it's just a designer fragrance, tapi yang harganya tuh gila-gilaan gitu, yang bisa ditawarkan di eBay itu bisa sekian juta, yang di atas 5 juta bahkan. Walaupun kita belum tahu itu ori atau tidak gitu, kita nggak bisa menjamin itu ori atau tidak. Well anyway, akhirnya dari perjalanan pertemuan gue dengan ini udah deh gue taruh lah di dalam koleksi gue tanpa mengharapkan apa-apa. Out of nowhere tiba-tiba ada yang kontak gue melalui sosial media dan memperkenalkan dirinya. Dan I know the name, I already know the name, tapi gue nggak kenal orangnya secara personal. Gue belum pernah tektokan sama orangnya personal, tapi gue percaya ada itikat baik di balik keinginan orang, dan gue tidak mau suuzon, walaupun itu kadang menjebak buat gue yang terlalu positive thinking untuk welcome buat orang baru. Well anyway, tapi kali ini tidak menjebak. Kali ini end up gue berjodoh dengan koleksi yang pernah dimiliki orang tersebut gitu. Gue tuh sampai bertanya-tanya, kenapa lo lepas? You know this is very rare, you know this is very hard to find. Bahkan yang udah punya titik jus penghabisan pun dipertahankan gitu. Kenapa dilepas? Sayang gak sih? Susah dapetnya. Tapi gue pun gak yang sampai ngoyo, wah gue pengen banget punya, wah berapapun lo jual gue beli, asal available. Enggak, gue gak sebuta itu. Kembali banyak pertimbangan dengan kondisi ekonomi saat ini, dengan kondisi gue saat ini. Pastinya gue berusaha untuk being fair, dan gue juga berharap yang bersangkutan juga being fair. Enggak yang ekspektasi pasti orang pengennya harganya mahal lah ya, harganya tuh yang bisa sampai menyaingi di eBay. Tapi gue harus kembalikan kepadanya kenyataannya, ya kalau memang harganya seperti itu, I cannot gitu. Kembali jodoh-jodohan aja gitu, kondisi ekonomi gue dan sebagainya. If gue memang lagi segitunya punyanya, lagi jadi sultan, lagi merasa tajir melintir, maybe gue nggak akan yang ya udah deh lo berani berapa gitu. Tapi kali ini ya gue tawarin, kira-kira mau ditawarkan berapa, dan kita nego very fair, dan akhirnya gue menyanggupi dengan kisaran di bawah 5 juta. Dan gue nggak bisa bilang berapa, because ya itulah kurang lebihnya. Dan akhirnya itu satuannya ya, jadi bukan dua-duanya. Jadi harganya buat gue, biasanya orang pada nanya harga berapa sih. Yes, lo bisa cek di luar sana harganya sesuatu banget. So untuk bisa dapat dengan harga yang dia tawarkan, it's a good deal for me, it's a very nice deal for me. Dan ini bener-bener tampilan kerdusnya tuh, walaupun kerdusnya of course ini udah parfum jadul banget, jadi bukan yang kinclong masih diplastikin, yang itu justru buat gue itu mencurigakan kalau memang kondisinya bisa seperti itu nih, kayak gini. Oke. Terus atasnya nih, gue balikin depannya, atasnya seperti ini gitu, bawahnya seperti ini. Oke, mungkin ada yang kepo duluan pengen ngeliat badge numbernya. Badge numbernya kelihatan gak sih? Enggak ya. Well anyway, nanti gue bacain kali. Well, udah pokoknya ada badge numbernya dan sebagainya seperti ini. Dan kerdusnya standar kerdus parfum designer yang kalau dibuka di dalamnya ada inner boxnya lagi kayak gitu ya. Dan parfumnya seperti ini. Ini adalah typical bottle yang memang pada era-era itu sering dipakai. Dari Guerlain juga suka pakai, dari YSL juga suka pakai. Maksudnya tuh yang selongsong luarnya itu dia pakai kayak bahan-bahan kayak besi gitu loh, kayak aluminium gitu. Ini yang for woman, ini yang for men. Yang for men kayak motif zebra gini, yang for woman ini kayak cheetah, leopard, I don't know, pokoknya hewan-hewan
singa-singa dan macan-macan dan teman-temannya kucing-kucing gede gitu ya, big cats gitu. Botolnya tampilan atasnya seperti ini, terus tampilan bawahnya gue liatinnya gimana ya, kayak gini deh. Ini kayak gini, nih tampilan bawahnya kelihatan gak sih? Kayak gini. Oke. Ini karena memang gue, walaupun personal kayak tadi gue bilang gue gak kenal sama orangnya, but somehow gue ya udahlah ya, kalau sesama kolektor tuh gue ngerasanya kalaupun dia ternyata barangnya nggak legit, mungkin dia tidak ada maksud untuk menipu gue, tapi ya sudah, ya kembali jodoh-jodohan ya kan. Kalau gue tiba-tiba lagi apes ya udah gue ditipu, ya udahlah ya gitu, ongkos belajarnya mahal ya Bo gitu. Well, ternyata memang barangnya masih dalam kondisi yang nice, walaupun nggak yang mint yang gitu, tapi it's very nice kayak kondisinya. Nih yang cewek udah di selotip ininya, bagian sininya, tapi itu aja udah well taken care of gitu. Sebagai produk ya, gue sendiri mungkin nggak bisa ngerawat produk ini sebaik owner sebelumnya lah ya, karena masih benar-benar bagus. Tulisan buy-nya tuh masih utuh. Oke, sorry banget baterai gue habis. Well, masih kondisinya tuh bagus banget, tulisannya nggak ada yang hilang at all sih. Gue pun nggak nyangka dengan availability yang dia punya, terus maksudnya gue bisa memilikinya dengan harga yang menurut gue cenderung reasonable buat gue. Dengan kondisi wow, gue masih wow, ini yang nggak ada karat sama sekali, nggak ada penyok sama sekali, bener-bener well taken care of gitu loh, yang wow. Dan ini dalamnya, jadi ini dalamnya tuh dia tutupnya putih, yang buat man ini kayak gini. Nanti gue bukain satu-satu, dalamnya putih. Kenapa harus gue tunjukin? Karena di luaran sana banyak banget yang palsu. Dan mungkin bisa aja botolnya juga botol yang diisi ulang. Jadi that's why gue juga sama teman-teman sesama kolektor juga berharap kalau lo habis pakai botol lo pecahin deh, karena itu sering banget dipakai ya, kadang bahkan ada yang menjual. Oke, itu kembali kepentingan masing-masing. Kalau lo pikir dengan menjual botol kosong lo bisa memperoleh uang 25.000, 50.000, bahkan ada yang mau 100.000, lo pikir daripada lo buang lo dapat duit, tapi itulah yang membuat banyaknya parfum-parfum fake di pasaran gitu, karena botolnya bisa dia pakai dengan botol yang ori. Nah, ini juice-nya tuh kelihatannya di sini seberapa banyaknya. Masih banyak banget, Bo. Masih banyak banget. Dan ini udah berkali-kali gue spray. Udah pernah gue full wear beberapa kali. Terus udah pernah gue share ke temen gue. Maksudnya pas gue bawa, gue share. Tapi to be honest with you, parfum yang kayak gini kemungkinan gak bakalan gue bawa untuk gue share. Ibaratnya setiap kali ketemuan gue bawa, no, this is my jam, this is my sesuatu yang bakalan gue taruh di pojokan aja, yang mungkin bisa gue share kepada beberapa temen aja gitu, yang bisa mengapresiasi wangi-wangi seperti ini. Oke, let's talk about it. Yang for men dulu deh, karena memang ini dikeluarkan lebih dulu oleh Dolce & Gabbana. Ada yang bilang tergantung narasumbernya sebenarnya, yang narasumber yang gue ambil itu ada yang bilang di tahun 97, ada yang menulis 98. But I believe ini lebih ke 97 sih. I don't know, 97 atau 98. Dan kalau memang ini keluarnya 98, kalau lo ada yang lebih tahu, just leave your comment di bawah bahwa ini dikeluarkan di tahun berapa. Kalau ini dikeluarkan di 98, so gue punya yang first batch dari Dolce & Gabbana. Walaupun dia misalkan dikeluarkan 97 pun, ini adalah batch 98 yang dengan kode 818805. So it is the first, pokoknya around that lah. Dia dikeluarkan 98, kalau memang 98 berarti this is the first batch. Oke. Dengan 6 digit, oke. And then sprayernya kayak apa? Nih tutupnya seperti ini. Terus ini nggak bisa dibuka ya, maksudnya nggak bisa ditarik itu, karena ada yang punya gerlang yang bisa dikeluarin dari selongsongnya, ini nggak. Sprayernya, di sini gue udah spray yang buat cewek tadi. Yang di sini juga udah buat cowok. Nih gue spray di sini aja deh. Kena muka gue nggak ya? Kira-kira. Tuh kayak gitu. Sprayernya very basic, nggak ada yang, it's a nice sprayer, bahkan sampai saat ini masih bagus, masih berfungsi dengan baik, masih menyebar, bukan yang tiba-tiba dia keluar terfokus jadi kayak trut gitu yang kayak satu garis, no. Jadi masih nice one.
Wanginya itu openingnya very fresh aromatic. Jadi kalau nggak salah ya gue baca-baca ada yang bilang kalau ini tuh wanginya lebih kayak oriental, woody, spicy. Tapi buat gue kalau nadanya udah begitu kesannya berat. Sementara buat gue ini di openingnya itu berkesan kayak aromatic spicy di opening, sementara di setelah itu berlanjut ke ambery woody, tapi woody-nya tuh yang light wave, bukan woody yang berat. Beda sama yang woman, oke? Jadi yang ini tuh woody-nya tuh dia lebih ringan, dia itu pakainya sandalwood. Nah, sandalwood yang dipakai di sini tuh sandalwoodnya tuh kayak di era-era 90-an. Beda banget dengan sandalwood yang sekarang. Kalau lu tuh tahu familiar dengan Samsara, Shalimar dari Guerlain, nah dia tuh pakai sandalwood somehow berkesan agak bedak, kayak powdery, wanginya itu wangi bedak. Kalau ditanya parfum zaman dulu wangi bedak, orang akan larinya ke Samsara. Padahal ya kalau sekarang kan mungkin lebih banyak didominasi oleh Irish yang kayak gitu. Tapi kalau ini tuh lebih ke sandalwood. Dan sandalwoodnya di sini tuh bener-bener yang bikin membangun nuansa kayak berkesan barbershop-nya dari si D&G by ini. Ditambah lagi of course ada lavender di sini. Lavendernya itu benar-benar apa ya dibilangnya tuh nggak yang berkesan wangi lavender banget, tapi membuat nuansa yang berkesan soapy, yang berkesan clean scent, Italian style gitu. Ini kan brand dari Itali. Nah, gue tuh pada dasarnya gue nggak begitu nyaman dengan wangi-wangi klasik Italian di era itu sebenarnya, karena dia banyak menggunakan herbs and spices, aromatic spices yang menurut gue terlalu apa ya, so seger gitu. Walaupun nggak sampai seheboh Neroli, tapi kayak mereka terlalu banyak pakai aromatic herbs and spices yang memang udah kayak herbs garden gitu. Entah itu dia pakai nutmeg, di sini ada nutmegnya, nanti ininya notesnya bisa gue jembrengin di sini. Tapi ini tuh ada sentuhan manis, ada sentuhan woody, aromatic woody yang membalance dari wangi herbs and spices yang tidak terlalu menonjol, tipikal, maksudnya bukan herbs and spices yang berat banget, tipikal era-era di Italian, klasik Italian pada era itu. Kayak misalkan dulu tuh gue nggak suka, banyak yang gue nggak bisa masuk dari Etro, dari brand Etro tuh banyak banget yang gue nggak bisa masuk. Juga sama yang dari La Collina Toscana yang murah meriah mantul, tapi banyak dari La Collina Toscana tuh gue nggak bisa masuk. Terus banyaklah brand-brand Itali yang berkesan aromatic spicy, aromatic herbs, herbaceous, yang gue kayak ini mau kemana sih gitu, sok seger banget gitu, kayak rempah-rempah dapur Itali gitu. Tapi kalau ini wangi parfum cowok ganteng yang santai, yang cozy, yang relaxing, yang bawaannya kita mau ngobrol santai and casual. Tapi this is actually very versatile. Jadi dia bisa lo pakai di event casual, kantor, bahkan let's say lo masih teenager, lo udah umur 20, 30, 40 or eyang-eyang sekalipun, ini wanginya wangi nice person banget gitu, yang pleasing, ada sisi appealingnya, tapi bukan berarti being seductive, bukan yang mau nunjukin appeal in a sensual way yang gimana-gimana banget, tapi yang wangi santai. I know why banyak yang suka jadinya. Jadi kombinasi antara fresh dari herbs dan spice and ya lavender gitu-gitunya ketemu dengan wangi slightly ada sentuhan white floral somehow, walaupun nggak masuk ya di notes yang dijembrengin di mana-mana, tapi somehow kayak ada sentuhan white floralnya sedikit gitu, yang fresh. Ditambah lagi dengan base yang kayak ada sweetnessnya, kayak ada apa ya, sandalwoodnya yang memberi kehangatan tapi nggak berlebihan. Ini lingernya itu apa ya, soft banget, lembut banget gitu lingernya. Dan ini dia mainnya, kalau kita ngomongin SPL, dia lebih banyak di sillage-nya. Dia main di sillage, dia bukan main di projection yang berisik, yang awannya tebal, tapi dia main di sillage yang linger halus gitu, kayak mengikutinya tuh halus banget gitu. Cocok dimasukin kayak kalau sekarang nih D&G gue agak boring ya dengan D&G, gue nggak nemuin sesuatu yang menarik. Mungkin bahkan dari Velvet Collection ya yang udah gue coba ada yang enak, tapi menurut gue tuh
Bahkan Sicily dia masukin ke Velvet Collection sekarang. Gue ngerti gitu, karena wanginya ya masuknya ke lebih mewah sama. Menurut gue si Bai ini cocok banget kalau dia recreate dan dimasukkan ke Velvet Collection. It's gonna be interesting dibandingin Velvet Collection yang menurut gue dari DNG ini kurang menonjol dibandingin Carolina Herrera Confidential Collection, dibandingin dengan Dior Privé, apalagi Chanel L'Exclusive. Ketinggalan banget, Bo, gitu. Jadi kayak ini adalah unicorn yang sangat pantas untuk dia masukin ke eksklusif collectionnya dia gitu. Menurut gue selain versatile, ini juga sebenarnya wangi yang everlasting gitu. Masih bisa banget dipakai sekarang. Jadi gue wondering kenapa mereka discontinue. Mungkin kecepatan keluarnya. Pada saat itu tidak banyak yang bisa mengapresiasi. Mungkin di era-era itu orang lebih ngekepoin wangi-wangi yang sudah lebih manis karena lebih dulu keluar si Le Male dari Jean Paul Gaultier yang lebih manis dan lebih intens, begitu keluar yang lebih light wave mungkin orang kurang tertarik, maybe, I don't know. Tapi pertanyaan gue, why mereka harus discontinued ini, why? Staying power di gue nggak bisa bilang jam-jamnya gue karena nggak merhatiin, tapi ini juga yang ngebuat gue, oh kenapa cowok-cowok pada demen banget, karena ini staying powernya sesuatu banget, bahkan lebih stays di kulit gue dibandingin buat yang cewek ini. Yang buat cewek ini, let's say kalau yang cowok ini yang cewek ini bisa stays, yang cewek ini bisa stays 6 jam deh gitu. Let's say siang-siang sebelum keluar gue spray nih jam 12 gitu ya, menjelang malam tuh gue udah susah banget mendeteksinya di kulit gue, bahkan kayak maksudnya gue harus deketin, oh iya masih ada gitu, tapi bukan yang lingers. Sementara ini karena dia main di Sillage, dia memang wanginya kalau gue deketin tuh ya lebih skin scent gitu ya, tapi wave-nya tuh dapat terus, Bo. Apalagi kalau dipakai di baju. Jadi kayak ini bisa sampai 8 jam plus deh. Bahkan kalau di baju ya it will stays. Dengan wangi yang berkesan powdery, fresh, nggak kayak bedak purol, bedak Herosin sampai segitunya, tapi ada sentuhan yang ringan dan menyegarkan dan powdery. It's very nice. Oke, gila sih gue ngomongin yang men aja udah berapa lama. Kita lanjut sama yang woman. Kayak anti klimaks ya, enggak juga sih sebenarnya. Di sini gue udah spray yang woman. Ayo kita spray lagi. Ini dia dalamnya, yang ini dalamnya lebih tuh kelihatan ada bercak-bercaknya. Ini dia lebih warna juice-nya emang lebih orange gitu dibandingin yang cowok. Nanti bakalan gue bersihin. Ini dia nggak rembes sih harusnya sih. Ntar gue bersihin deh. Sayang, Bo. Sayang sekali nih kalau sampai kenapa-napa ya. Oke. Aduh, baunya enak banget. Ini kita spray dulu. Ini kita spray di sini aja deh. Salah pula arahnya. Tuh, kelihatan nggak? 3 spray banyak ya. Sayang sebenarnya. Yang ini somehow yang cewek ini di kulit gue agak lebih berasa kayak ada oily-nya gitu. Gue nggak bisa jamin 100% this is legit or not, udah ditambahin or not. Tapi this is what I have in my collection and I believe it's legit, okay? And I believe it's legit. Ini yang untuk cewek itu di launch-nya di I believe tahun 99, pokoknya sebelum tahun 2000. Jadi cowok dulu baru yang cewek keluarnya. Dia yang punya gue B-nya tuh udah agak ini sedikit sih, tapi gue nggak berani sentuh. Udah B-nya tuh bagian B-nya mana ya? Kelihatan nggak? Huruf B-nya tuh udah mulai bergeser dikit, tapi gue nggak berani sentuh karena justru gue takut hilang gitu tulisannya. Ini nanti kembali notesnya bisa gue share di sini biar kita bisa explore bareng gitu ya. Wanginya ini di hidung gue ini lebih berasa sentuhan orientalnya. Orientalnya tuh lebih kental dibandingin yang cowok. Ini bener-bener keluar aroma ambery, keluar aroma musky. Ini lebih tegas justru, lebih garang memang wanginya dibandingin cowoknya yang lebih soft linger, yang lebih freshy. Yang cewek ini yes, dengan konsentrenya of course. Ini konsentrenya eau de parfum, sementara yang cowok eau de toilette. Yang cewek ini tuh berkesan lebih klasik dan slightly lebih mewah gitu ya, lebih ekstravagan sedikit, tapi nggak sampai yang jedang-jedung yang berisik banget gitu, yang
wow heboh gimana, tapi ini memang lebih berasa orientalnya dengan wangi yang lebih keluar aroma floral dengan base yang slightly ada ambery and musky. Dua-duanya ada cendananya, di yang man ada cendananya, di sini juga ada cendananya. Mungkin pengaruh dari kopinya juga, jadi kayak ada sentuhan. Ini juga ada lavendernya, bunganya lebih banyak gitu, lebih apa ya, sebenarnya lebih sophisticated aja wanginya, lebih kompleks, berasa banget. Sementara kalau yang cowok tuh kompleksitasnya tuh somehow kompleks tapi dia lebih berkesan dibuat ringan. Sementara yang cewek itu bener-bener kita bisa merasakan struktur wangi yang very kompleks, dari densitas wanginya kayak wah padat banget gitu struktur wanginya, penuh dengan openingnya yang lebih fruity, lebih citrusy, terus di nada tengahnya yang lebih banyak floral dengan yang agak ada sentuhan indolik. Terus habis itu ada yang berkesan clean, ada yang berkesan fresh. Jadi so many things going on. Tapi ini masih wanginya tuh belum seheboh kayak parfum-parfum jadul yang ada di koleksi gue yang lain. Let's say kayak si V for Vendetta, is it yang dari Valentino, Vendetta. Gue ingetnya Vendetta yang Valentino, atau Organza dari Givenchy. Nggak seheboh itu, atau Diva dari Ungaro ya. Nggak seberisik itu, nggak sevavavum itu. Ini lebih kayak classic lady. I think sebenarnya ini bisa bersaing banget sama Chanel No. 5. Tapi sayangnya ini nggak booming. I don't know why. Gitu. Yang benar-benar ini lebih refine, ini lebih punya apa ya, yang sentuhan lebih tone down, yang nggak terlalu berisik. Harusnya sih banyak orang yang bisa menikmati, karena ini juga termasuk yang jadinya lebih versatile daripada Chanel No. 5. Ini masih bisa dipakai untuk evening event yang lebih after office, atau lu dengan style lu mungkin yang pakai suits yang warna hitam-hitam, yang warna gelap, lu masih bisa pakai banget untuk daily. Cuman ini lebih berkesan lebih dewasa dibandingin yang cowok, jadi mungkin untuk cewek-cewek lebih masuk pada saat lu itu udah let's say kuliah di tahun terakhir, atau udah kerja, atau udah mature enough, udah cukup dewasa wanginya ini. Wangi dasarnya berkesan lebih berat dibandingin young man. Yes, di sini dia kayak yaitu mungkin peran dari coffee. Kalau zaman itu tuh pasti jarang yang pakai yang wood, nggak yang wood yang berat banget gitu. Ini jadi masih pakai sandalwood, tapi dia pakai notes coffee gitu. Kopi di sini bukan berarti lo langsung bisa mencium wah ada kopinya. Tapi ini kopi yang kayak di era-era itu sering dipakai, yang kembali gue bisa ambil contohnya di Very Irresistible. Kalau kopi yang di Amen dari Mugler itu mungkin masih lebih terasa justru kopinya dibandingin kopi-kopi yang ada di sini gitu. Kita nggak bisa langsung coba, wah ini wangi kopi tubruk, no. Tapi itu hanya memberi efek lebih warm, lebih tebel, lebih hangat, lebih tebel wanginya, dan apa ya, membuat ini jadi kayak ada sisi noirnya dikit gitu, ada sisi gelapnya dikit. Jadi iya, yang dibandingin yang cowok yang lebih berkesan slightly lebih airy, lebih main di sillage, sementara ini lebih main di projection. Untuk yang cewek itu dia langsung pada saat kita spray itu langsung apa ya, awannya tuh cukup luas, dan semakin deket ke badan kita tuh kayak awannya tuh udah mulai yang awan-awan gelap gitu. Jadi lebih berasa banget. Nah, cuman dia sillage-nya nggak selingger itu di udara. Jadi ya mantul-mantul aja nih di sekeliling kita nih, wanginya tuh yang eksis tuh keliling-keliling kita bawa gitu. Tapi I think itu aja. Seperti gue bilang, sillage-nya justru yang ini nggak seawet yang cowok di kulit gue. Tapi dua-duanya very awet, sangat-sangat awet untuk ukuran designer fragrance. Banyak yang nanya ke gue, untuk designer fragrance yang sekarang yang awet itu agak sulit dengan wangi yang unik, apalagi ya lo harus cari, karena mereka banyak main di gimmick marketing, dibikin elixir, dibikin le parfum, dibikin le parfum intense, dibikin cologne intense, dibikin extrait de parfum. Lo harus coba dulu deh, kira-kira di kulit lo masih bisa menilai itu cukup awet yang mana. Sementara kalau mau yang seger awet itu sulit untuk zaman sekarang dengan pertimbangan harga raw materials dan sebagainya. That's why dulu gue suka mencari vintage atau parfum jadul, karena memang dari kualitas dan keawetan wanginya, meskipun mereka hanya designer brand, tapi kayak nggak kalah sama banyak banget niche-niche di luaran sana yang wanginya tuh cepet hilang gitu. So pada saat ngomongin SPL, wangi
ini ada di sini semua. Jadi kayak now I know why. Karena ngomongin SPL-nya juga dapat, ngomongin aroma, penikmat yang aroma kayak gue yang suka ngulikin wangi dan ngerasa keunikan wangi, ini juga dapat. So cukup sekian yang pengen gue sampein about DNG by Man and Woman. Sorry banget videonya panjang karena segitu excited ya gue untuk kembali ngebahas parfum-parfum jadul setelah sekian lama. Walau I know nggak banyak yang ngekepoin dan kalaupun nyari barangnya susah. Terus tapi gue punya teman-teman yang juga bisa menikmati parfum-parfum jadul dan hope ya ini bisa mengobati kekepoan gimana sih wanginya gitu. Oke, I think that's all. Nanti kedepannya mungkin bisa gue bahas parfum-parfum vintage atau jadul yang ada di koleksi gue yang lain. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.